Ini kan gambarnya plus minus. Ya, sama dengan plus minus 3. Nah, plus minus 3 per 4x. Nah, maksudnya boleh nggak sepresisi mungkin adalah sebenarnya kan gambar kan gini, Y sama dengan X sama Y sama dengan 3X, ini kan gambarnya sama kan sebenarnya. Kan X-nya kayak gini. Ya, kalau Y sama dengan 3X, dia lebih besar gitu ya, lebih lebar. Kak, beda ya. Kan gini. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan 3X, dia lebih lebar gitu ya. Ininya lebih lebar. Nah, ini Y sama dengan X, ini Y sama dengan 3X. Tapi polanya kan sama. Sama-sama miring ke kanan gitu ya. Nah, kalau ini berarti digituin aja. Nah, dibuat Y sama dengan 3/4X, berarti kan miring ke kanan gini. Nah, kan ya. Kan gini. Nah, jangan lupa kasih keterangan di sini. Y sama dengan 3/4X. Terus, ini Y sama dengan min 3/4X. Berarti ke kanan gini ya, kanan bawah. Nah, ini Y sama dengan min 3/4X. Ini harusnya putus-putus ya. Nah, ini harusnya putus-putus. Oke, dari sini tinggal kita bentuk polanya, parabolanya gitu ya. Nah, tinggal gini. Ini ya, kan ini semakin ke ujung kan makin mendekati asimtot. Ini juga begitu. Makin ke ujung makin dekat asimtot. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, maksudnya nggak seperti mungkin kalian nggak perlu nyari ketika X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya untuk mencari 3/4X gitu. Cukup dengan garis seperti ini nggak masalah. Gini ya caranya. Jadi agak hati-hati cara mengerjakannya. Kalau mau cari C-nya juga boleh gitu ya. Berarti ini 34, berarti 5 ini ya, ada di sini. Fokusnya min 5,0, ini 5,0. Jadi kan karena nggak ditanyakan fokusnya, yang dia minta cuma puncak sama asimptotnya. Nah, saya kira seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau titik pusatnya bukan di 0,0? Ya, kalau tadi kan di 0,0. Nah, bisa jadi pusatnya bukan di 0,0. Nah, hal tersebut dijawab dengan menggunakan translasi bidang. Artinya bidangnya digeser. Nah, kayak contoh lingkaran tadi ya. Lingkaran tadi kan ada dua kemungkinan. Pusatnya di 0,0 sama bukan di 0,0. Nah, yang lainnya itu kan belum dibahas. Nah, yang elips, parabola, sama hiperbola dibahas sekarang. Nah, ini lumayan banyak catatannya. Kalau disuruh baca, pusing juga nih. Jadi intinya apa? Intinya gini. Intinya pusatnya yang awalnya 0,0 itu digeser sebesar h,k. Jadi x-nya digeser sebesar H, y-nya digeser sebesar k. Akhirnya persamaannya jadi apa? Sebenarnya persamaannya mirip. Ya, kalau kalian lihat
mau bandingkan misalkan sama ini yang parabola. Bukan dibandingkan dengan parabola ini ya. Saya taruh di sini. Nah, misalkan dibandingkan dengan ini. Nah, ini yang open ke kanan, open right. Nah, kita lihat di sini. Ini kan pusatnya 0,0. Jadi Y sama dengan. Nah, ini kan karena Y-nya dia digeser sebesar K, jadi Y min K kuadrat. Nah, sama dengan 4px. Nah, ini ketika 0,0 jadi 4px. Tapi ketika x-nya tadi digeser sebesar H, jadi 4p x min H. Gitu. Jadi, yang awalnya di sini Y, nah kalau digeser dia jadi Y min. Gitu ya. Yang awalnya X jadi X min. Nah, sebenarnya bedanya cuma di situ. Nah, kan makanya dia persamaannya beda sini. X min, Y min, gitu ya. Nah, kenapa kok X min? Itu ya. Kenapa kok X min? Nah, ngelihat di sini. Karena dia pusatnya di H, K. Jadi kan awalnya di 0,0. Terus pusatnya jadi H, K. Berarti kan seolah-olah dia digeser ya. X-nya digeser ke kanan sebesar H, K-nya digeser ke atas sebesar K. Kalau misalkan dia digeser ke kiri, ya, jadi pusatnya bukan H, K lagi. Nah, persamaannya juga bukan Y min, tapi ada Y plusnya. Jadi kalau digeser ke kiri, dia misalkan X sama Y-nya digeser ke kiri. Berarti Y plus K kuadrat sama dengan 4P X plus H. Nah, tapi kan kalau kita menghafalkan kiri, kanan, atas, bawah kan makin bingung. Jadi persamaan umumnya adalah cukup kita tahu ini. Anggapannya digeser, anggapannya digeser ke kanan. Nah, kalau pusatnya negatif gimana? Ya berarti tinggal diganti ya. Misalkan hanya negatif di sini. Hanya negatif. Ini kan kalau hanya diganti negatif kan jadi positif. X plus apa? Nanti persamaan umumnya. So. Jadi digeser ke kanan itu sebagai persamaan umumnya gitu ya. Tapi kalau kalian ketemu persamaan X plus apa, nah itu artinya dia digeser ke kiri. Itu dikalkulus satu sebenarnya gambar geser kiri kanan gitu-gitu. Nah ini intinya kayak gitu ya. Tinggal yang awalnya X diganti X min H, yang awalnya Y diganti Y min K. Nah ini kayaknya buat catatan ujian. Nah ini gambar detailnya. Nah ini translasi parabola. Ya, kita lihat di sini. Nah parabola kan awalnya kita pakai yang U aja lah, yang gampang lihatnya. Awalnya kan pusatnya di sini. Ya, awalnya pusatnya di sini. Dia digeser ke kanan sebesar H, ke atas sebesar K. Nah, kan parabola dengan pergeseran H, K. Nah, jadi koordinatnya jadi di sini. Tuh. Nah, ini terbuka ke atas, tetap ke atas gini ya. Nah, ini dia ditambahkan 2 garis bantu. Nah, 2 garis bantunya pakemnya ini ya. Jadi H-2P, K plus P. Nah, ini persamaannya. Ya, persamaan umumnya X min H kuadrat sama dengan 4P Y min K. Ya kan? X-nya tinggal dikurangi, gesernya seberapa. Y-nya dikurangi, gesernya seberapa. P-nya lebih dari 0. Ya jelas ya. Kalau dia P-nya kurang dari 0, dia udah ganti hadap. Jadi hadapnya ke bawah. Ya kan? Jadi ini tinggal dicocokkan ya. Tinggal dilihat gambarnya ini. Kalau kayak gini.
Nah, kita lihat yang elips. Ini sebentar. Ini titik fokusnya juga beda ya. Kan awalnya titik fokusnya, nah ini kan 0, P gitu ya. Di sini jadi H, K plus P. Ya kan? Untuk gambar ini kalau dia geser agak hati-hati ya. Agak teliti. Gambarnya harus teliti. Nah, ini yang elips sebenarnya sama ya, untuk menggambar ini kita perlu informasi subbinor sama mayor sama pusat. Dah. Yang titik fokusnya opsional. Ya kan? Nah, ini rumus-rumusnya bisa dilihat di sini. Nah, ini persamaannya sama gitu ya. X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat. Ini. B kurang dari A. Nah, berarti A-nya kan lebih besar. A-nya lebih besar, A-nya ini miliknya X. Nah, berarti mayornya ada di X. Nah, berarti dia lebar, berarti dia elipsnya lebar gitu ya. Nah, ini sama juga prinsipnya. Nah, untuk titik-titik koordinatnya bisa lihat di gambar ini. Gitu ya. Nah, ini yang agak ruwet di perbolanya nih. Ini ya hiperbolanya agak ruwet. Tapi sebenarnya sama sih prinsipnya. Nah, ini ada tambahan ini ya, garis apa untuk menggambar titik pusatnya. Sebenarnya ini nggak perlu sih. Cukup kita tahu titik pusatnya di mana. Nah, udah. Titik pusatnya di mana, asimptotnya apa. Berarti ini asimptotnya yang orange ya. Ini A plus B, X min H plus K. Ini min A per B, X min H plus K. Nah, ini kan beda nih, tergantung hadapnya yang mana. Nah, jadi kita harus tahu dulu persamaannya gitu ya. Kayak tadi, ini X min H kuadrat per A kuadrat min Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan ini nggak ada keterangannya ya. Oke, ini berarti asumsinya A-nya lebih besar gitu ya. A-nya lebih besar. Ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada keterangannya ya. Kalau di sini ada nggak? Dengan focal axis paralel. Kalau yang tadi kan ada kriterianya nih. Oh, nggak ding, aduh saya salah ini. Yang besar A gitu ya, berarti koordinat puncaknya ada di A. Nah, ini yang B kan lebih kecil karena ada negatifnya. Nah, ini yang besar yang A, berarti puncaknya ada di Y. Ya, puncaknya ada di Y. Nah, ini karena kan dia geser, jadi nggak kelihatan di X atau di Y. Nah, kan? Berarti ini kalau di X, berarti hafalannya kalau di X, kurvanya hadap kiri kanan gitu ya. Kalau puncaknya di Y, berarti hadapnya atas bawah. Nah, ini kita ke contoh. Ya, contoh X kuadrat. Nah, ini contohnya. Oke. Ini kita nggak tahu nih. Ini kira-kira bentuknya apa, persamaannya mau dibawa kemana kan kita nggak tahu. Ya kan? Mudahnya adalah yang konstanta kita taruh kanan dulu. Ya, kita sendirikan. Ini kan 9x kuadrat min 4y kuadrat min 72x plus 8y sama dengan minus 176. Oke. Terus biar gampang, nah gini, ini kan dari tadi kita ketemu persamaannya kayak gini. X min konstanta dikuadratkan gitu ya. Dan sedangkan di sini ini ada variabel X kuadrat, ada variabel X.
Nah, intinya apa? Intinya kita harus ubah menjadi bentuk X min konstanta kuadrat. Nah, gitu ya. Berarti biar gampang, yang X kita jadikan 1 dulu, yang Y kita jadikan 1. Ya kan, ini kan persamaannya kayak gini semua. Y min konstanta kuadrat, X min konstanta kuadrat. Kan nggak ada yang dijabarkan X kuadrat, X, itu kan ya. Nah, jadi kita harus ubah ke bentuk seperti ini. Nah, udah. Terus diapain? Biar jadi bentuk yang seperti ini kan X min konstanta kuadrat. Berarti kita X-nya kita keluarkan gitu ya. X-nya konstantanya kita keluarkan. Jadi apa X min sesuatu gitu ya. Nah, X min sesuatu kuadrat. Nah, kita pakai yang ini dulu. Lihat yang ini dulu. Ya. Berarti ini kan 9-nya bisa kita keluarkan ini ya. Supaya ini jadi X aja. Ya kan? 9-nya kita keluarkan. Nah, ini terlalu jauh. Berarti ini 9-nya kita keluarkan dulu aja. 9. Nah, X kuadrat min 8X. Ini ya. Dikurangi 4Y kuadrat min 2Y. Dengan minus 176. Nah, ini berarti kan artinya kita mengubah X kuadrat min 8X jadi X min konstanta dikuadratkan. Pakai cara apa? Kayak waktu kita belajar integral kemarin. Nah, ini 9. Ternyata kepake ya di sini ya. Nah, ini kan berarti X min 8 dibagi 2, 4 gini ya. 4 kuadrat. Ini kan jadi ada plus 16-nya. Nah, supaya kan nggak ada konstantanya. Itu kan artinya konstantanya 0. Supaya 0 ini dikurangi 16. Ya. Nah, terus dikurangi 4. Di sini Y min 2 dibagi 2, 1. Ya. Nah, ini min 1 kuadrat adalah plus 1. Di sini nggak ada konstantanya, berarti ini min 1. Dengan minus 1, 7. Nah, dari sini tinggal kita kalikan satu-satu gitu ya. Berarti 9 kali X min 4 kuadrat dikurangi 9 kali 16 ini ya. Dikurangi 4 kali Y min 1 kuadrat kurangi 4 kali min 1 sama dengan minus 176. Nah, sama kayak tadi, kan ini udah konstantanya nih. Nah, konstantanya dipindah ke kanan semua. 9X min 4 kuadrat minus 4 Y min 1 kuadrat sama dengan minus 176 ditambah 9 kali 16 ditambah 4 kali min 1. Nah, ini berapa? Nih. Aduh, banyak ya hitungannya ya. 9 kali 16 berapa? 144 ya. Ditambah ini 2, 3, 0 ini ya. Ini minus ditambah minus 4. Minus 36. Oke. Nah, udah. Ini udah ketebak ya. Ada bentuk kuadrat, ada negatif. Berarti bentuknya hiper. Iya. Oh, kok hiper?
Hiper apa elips ya? Hiper ya itu. Bentuknya ini pasti hiper. Karena ada bentuk kuadrat, ada negatif, ada pecahan. Ada pembaginya. Nah, berarti kita ubah ke bentuk umumnya. Berarti kali ini X min 4 kuadrat. Nah, ini kita jadikan 1. Berarti kan dibagi minus 36 ini ya. Bagi minus 36. Ini ya. Ini per min 4 gini ya. Ini berarti Y min 1 kuadrat per 4 bagi 36, 9. Minus bagi minus positif. Nah, dengan 1. Nah, berarti kita ubah biar nggak bingung. Oh, gini. Kita sekalian ubah ke bentuk kuadrat. Gini ya. Per 3 kuadrat ditambah X min 4 kuadrat per. Nah, ini kan sebenarnya minusnya kan bisa kita pindah ke sini. Kan? Oh, gini deh. Ya, sebenarnya minus 2 kuadrat ini kan ya. Minusnya kan bisa kita ubah ke sini. Tapi nah, minus sama dengan 1. Nah, kita tahu bentuk seperti ini dia berbentuk hiperbola. Ya. Nah, nanti silakan digambar sendiri ya. Hiperbolanya seperti apa? Berarti pakai rumus yang mana nih? Gambarnya nanti pakai yang ya 3 itu lebih besar dari 2. Ini kan yang positif kan yang 3. Berarti puncaknya ada di pakai yang kanan ya. Pakai yang menghadap atas bawah. Nanti silakan digambar sendiri ya dengan titik-titik koordinatnya ikut ini. Diikutin aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke sistem koordinat. Jadi sebenarnya untuk menggambarkan suatu bilangan gitu ya. Kalau bilangan biasa kan R. R-nya kan seolah-olah pangkat 1 gitu ya, tapi kita kan nyebutnya bilangan real. Kalau bilangan real itu kan gambarnya cukup garis bilangan gitu ya. Garis bilangan yang begini. Ya kan? Nah, titiknya di mana? Misalkan di sini. Nah, kita cukup menggambarkan dengan garis bilangan. Nah, tapi kalau dia berbentuk vektor, nah ditambahkan dengan sumbu yang tegak lurus gitu ya. Yang tegak lurus dengan katakanlah ini X ya. Yang tegak lurus dengan X. Nah, terus sehingga apa? Gitu. Sehingga yang di atasnya X ya, kan dia dipasang tegak lurus nih. Nah, yang di atasnya X dia bernilai positif, di bawahnya Y dia bernilai negatif. Nah, jadi karena dia ini ada 4 bagian gitu ya. Nah, nyebutnya ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini memang muter gini ya. Memang berlawanan jarum jam. Apakah bisa ditukar? Nah, ini sebenarnya kalau di ilmu eksak jangan ditukar ya. Jadi mau di mata kuliah apapun, kuadran ya satu yang sebelah kanan gitu ya. Kanan, kiri, bawah kiri, kanan bawah. Nah, alurnya seperti ini. Jangan sampai ditukar. Soalnya dulu saya pernah pakai acuannya itu bukunya ekonomi, kuadrannya dibalik. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu diprotes sama dosennya. Ya, bukunya bener, saya mengacu bukunya sama gitu ya. Cuman kan beda aliran gitu. Jadi kalau di ilmu eksak kuadrannya seperti ini.
jangan sampai dibalik. Nah, ini kuadran 1 menandakan X sama Y-nya positif semua, gitu ya. X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kalau misalkan ada suatu titik tertentu, ini ada titik A, B. Artinya apa? Gitu. Artinya adalah titik ini menunjukkan jarak dari titik pusat. Sama kayak tadi ya. Jadi pusatnya di 0,0, nggak ke gambar. Bahkan dia pusatnya di 0,0. Nah, berarti artinya apa? Titik P ini menggambarkan dia jaraknya sebesar A, gitu ya. Jarak dari 0,0 ke sumbu X, ya. Ke sumbu X sebesar A, lalu jarak dari titik 0,0 ke sumbu Y sebesar B. Nah, atau bisa diartikan dari titik pusat geser ke kanan sebesar A satuan, lalu dari titik pusat geser ke atas sebesar B satuan. Gitu ya. Kalau Y positif kan artinya ke atas, kalau Y negatif kan ke bawah. Kalau X positif kan ke kanan. Ini ini sebenarnya penulisannya sih. Jadi ini ya. R. Jadi R2 itu sebenarnya identik dengan R cross R. Nah, ini elemennya, ya himpunannya, X-Y elemen bilangan real. Berarti ini berlaku gitu ya, X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Y-nya juga sama, dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang kalau ketemu R3. Nah, kalau R3 gimana gambarnya? Kalau tadi kan R2 koordinat X, Y gitu ya. Kalau R3 gambarnya koordinat X, Y, Z. Nah, ini kan sebenarnya ngelihatnya dari X ya. Dari X. Jadi X ini menandakan depan ya. Ini bagian depan, X ini depan, Y ke kanan ini kanan kiri gitu ya. Y kanan kiri, X itu depan, Z-nya itu tingginya. Jadi yang belakang ini ya berarti di belakang gitu ya. Berarti kalau X-nya positif dia di depan, X-nya negatif dia di belakang, Y-nya positif ke kanan, Y-nya negatif ke kiri, Z-nya positif ini ke atas gitu ya. Kan tinggi kan atas. Kalau Z-nya negatif dia bawah. Nah, terus ini bidangnya gitu ya. Ngelihat gini nih lama-lama terhipnotis ya. Pusing sendiri. Ya. Ini nyebutnya ada oktan-oktan. Ya. Oke, ngelihatnya satu persatu gitu ya. Kita lihat oktan satu. Oktan satu itu sebenarnya dia bagian paling depan. Jadi X-nya kan positif nih. X-nya positif, Y-nya dia positif, Z-nya juga positif gitu ya. Jadi dia di depan, paling depan. Nah, oktan 2 yang pink ini kan ngelihatnya dari X ya. Kan kayak di belakang di oktan 2. Berarti X-nya dia negatif. X-nya dia negatif, Y-nya kan dia positif nih. Positif, Z-nya positif. Nah, oktan 3, nah ini yang rada rancu nih oktan 3. Oktan 3 kan di belakang juga dia. Di belakang Y-nya juga dia kiri gitu ya. Tapi Z-nya positif. Yang bagian belakang sini. Nah, jadi oktan 3, Y-nya negatif, X-nya negatif, ya. X-nya negatif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Ya kan? Dia di sini. Oktan 4. Nah, oktan 4 kan dia di depan tapi di bawah ya posisinya ini.
depan, di bawah, terus di kiri. Kan? Kalau kita lihat dari sisi X, nah, berarti oktan 4 ini X-nya dia positif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Nah, 5678-nya mana? Ternyata oktan 5 ini ada di bawahnya oktan 1. Oktan 6 di bawahnya oktan 2. Oktan 3 di bawahnya oktan 7. Oktan 4 di bawahnya oktan oktan 8 di bawahnya oktan 4. Jadi kan gini. Ini ya teorinya gitu ya, tapi kalau udah ketemu gambarnya pusing. Pusing. Oktan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ono tak caranya? Iya. 1, 2, 3, Kamu nggak 4. carmi ya? Tiga. Wis sama telepon. Kalau kata selalu tetap Nah, jadi oktan 1 kan dia di depan sendiri ya. Berarti pasti ketiga sumbu lebih dari 0. Oktan 2 dia di belakang. warna opo, Yang pink ini ya. Oktan 3 dia X-nya di belakang gitu ya. Tapi Z-nya positif. Ya kan dia berdiri ini tegak. Kalau oktan 4 dia ini ya. X-nya negatif, kebalik X-nya positif, dia kan di depan. Nah, itu di depannya oktan 3. Nah, Y-nya kurang dari 0, Z-nya lebih dari 0. Nah, tadi kan oktan 4, oktan 5 kan di bawahnya oktan 1. Berarti Z-nya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, ini yang berubah. Oktan 6, dia di bawahnya oktan 2, berarti Z-nya yang berubah. Oktan 3 di bawahnya, oktan 7 di bawahnya oktan 8, nah, berarti Z-nya yang berubah. Gitu ya. Oktan 8 di bawahnya oktan 4, berarti Z-nya yang berubah. Ini bidang koordinat. Jadi ada 3 bidang gitu ya. Ini ada yang nyebut bidang XOY, XOY. Bisa apa, ada yang nyebut juga XY gitu ya. Nah, saya nyebutnya XY aja lah. Nah, jadi maksudnya bidang XY ini apa? Jadi bidang itu ya ada di sumbu XY. Z-nya apa? Z-nya 0. Nah, berarti kan dia kalau kita lihat dari depan gitu ya, dia kan kayak posisi paling bawah gitu ya, mendatar kayak lantai. Nah, kalau yang pink ini dia bidang ZZ, YZ. Bidang YZ artinya apa? Uh, X-nya X-nya 0 gitu ya. Artinya X-nya X-nya dia 0. Nah, kalau kita lihat dia berarti berdiri gitu ya. Dia berdiri tegak. Ya bidang biasa lah, berdiri tegak biasa. Nah, kalau XZ berarti Y-nya dia 0. Nah, artinya kita cuma bisa terlihat dari sisi depan sama tingginya. Nah, itu kalau ngelihatnya itu berarti bidangnya itu tegak gitu ya, vertikal. Dia menuju ke kita, ya, miringnya ke kita, terus vertikal. Kalau tadi YZ dia bidangnya nggak vertikal gitu ya, dia kelihatan bentuknya seperti apa itu dari depan. Nah, ini ada 3 bidang gitu ya, bidang-bidang koordinat. Nah, ini representasi titik di R3. Jadi R3 kan ada 3 koordinat gitu ya, koordinat X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, jadi misalkan dari titik 0 ini, dia panjangnya
A gitu ya, di sumbu X. Panjangnya A di sumbu X. Artinya sumbu YZ dia 0. Nah, berarti koordinatnya A, 0, 0. Terus dia punya panjang sebesar Y. Nah, panjangnya Y berarti XZ-nya 0. Nah, ini 0, B, 0. Terus dia punya panjangnya terhadap Z itu C. Nah, berarti XY-nya 0. Nih ya. Nah, terus kita bikin bidang koordinat. Nah, misalkan kita bikin bidang XY. Bidang XY kan berarti Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Nah, dia mau datar seperti lantai. Nah, itu ada di titik Q. Ini ya. Terus kita bikin bidang misalkan ZY. Berarti X-nya 0. Ya. X-nya 0 berarti di titik R. Ya, 0, B, C. Terus kita ngelihatnya di kita bikin bidang koordinat di XZ. Berarti Y-nya 0. Nah, kita bikin titik S ini koordinatnya A, 0, C. Nah, ini terus kita hubungkan gitu ya. Kita hubungkan dengan suatu titik P yang koordinatnya ABC. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Nah, ini misalkan gambarnya gitu ya. Tunjukkan koordinat titik 2, 3, 2. Berarti X-nya 2, gitu ya. X-nya ke depan sebesar 2, Y-nya ke samping sebesar 3, 1, 2, 3. Z-nya ke atas sebesar 2. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Ya. Ini 2, ini 3, ini 2. Untuk menggambar titik 2, 3, 2, nah, kita bisa membuat bidang koordinatnya, gitu ya. Pakai garis bantu. Nah, ini garis bantunya di sini. Kan? Kan garis bantunya. Bikin XY, berarti koordinatnya 2 sama 3 gini ya, di sini. ZY, bidangnya berarti di 0, 3, 2. Nah, ternyata di sini. 0, 3, 2. Ini ya. Nah, nanti coba diruntut gitu ya gambarnya gimana. Terus XZ dia berarti Y-nya 0 gitu ya. 2 sama 2, berarti 2 sama 2 di sini gitu ya. Nah, nanti silakan dicoba dihubungkan gitu ya gambarnya seperti apa. Oke. Nah, terus yang ini tunjukkan koordinat min 4, 3, min 5. Berarti X-nya min 4. Min 4 kan berarti ke belakang. Nah, min 4, 3 Y-nya nih. Nah, Y-nya di sini. Ya, 3. Z-nya min 5. Min 5 kan berarti ke bawah. Berarti di sini ya Z-nya. Nah, ini kalau dihubungkan gitu ya, di titik koordinat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini jarak antar titik di R3. Ini sebenarnya mirip norm ya, mirip rumus norm. Kalau norm kemarin kan dia mencari komponen vektornya dulu, ya. Yang titik awalnya bukan 0,0. Nah, kemarin kan saya bilang rekomendasinya adalah hitung dari komponen vektornya dulu. Jadi komponen vektornya dulu baru cari normnya. Nah, ini kalau mau cari norm tapi tanpa mencari komponen vektor, nah bisa dengan cara ini. Jadi ujung dikurangi awal tidak dikuadratkan ditambah ya, pokoknya komponen yang bersesuaian, ujung dikurangi awal dikuadratkan, dijumlahkan gitu ya, lalu diakarkan. Nah, ini kalau tanpa kita mencari komponen vektornya terlebih dahulu.
Oke, ini ilustrasinya. Ya. Ini misalkan disuruh buat Y sama dengan 5 di R2. Nah, gambarnya garis gitu ya. Kalau gambar Y sama dengan 5 di R3. Nah, artinya apa kalau seperti ini? Itu artinya dia bernilai Y sama dengan 5 pada semua X dan semua Y. Jadi kan kayak, misalkan gini, Y sama dengan 5 kan cuma gini aja nih. Y sama dengan 5 kan begini aja ya. Nah, di semua X dia berarti, ini aja ya. Di semua X berarti dia berlaku juga begini. Nah, terus dia berlaku juga di semua Z. Z kan geraknya ke atas ke bawah ya. Nah, berarti dia seolah-olah ditumpuk. Nah, ini. Dia kayak rapet gitu ya. Nah, nanti bentuknya akan jadi suatu bidang gitu ya. Bukan hanya garis. Jadi kan kumpulan garis itu kan jadi bidang. Nah, makanya dia jadi bidang gitu. Karena berlaku di semua sumbu X dan Z. Nah, kalau ini gambarkan Z sama dengan 3 di R3. Nah, kalau ini kan berarti bidang ya. Ini kan berarti X sama Y-nya kan berlaku nih. Z sama dengan 3 berlaku di semua X sama Y. Nah, X sama Y kan bentuknya kayak persegi panjang kan ya. Berarti dia suatu persegi panjang yang tingginya adalah 3. Di ketinggian 3. Ini kan Z ini kan tinggi ya. Atas bawah kan identik dengan tinggi. Jadi suatu bidang segi panjang ini ya, yang berada pada ketinggian 3. Nah, misalkan ini gambarkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 di R2. Nah, ini kan lingkaran ya. Lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya 1. Nah, gambarkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 di R3. Nah, jadi ini identik dengan kita menggambar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Itu di sumbu X, Y, Z. Berarti kan Z-nya, berarti lingkarannya kan tetap ya, tapi ada yang tampak belakang begini. Nah, dia berlaku di semua Z. Ya, artinya di setiap Z itu dia ada lingkaran dengan bentuk yang sama gitu ya. Itu kan kalau kita lihat lingkaran yang ditumpuk-tumpuk banyak ke atas ke bawah itu kan seperti tabung atau silinder. Ini kayak tumpukan lingkaran gitu. Nah, lingkaran yang bertumpuk jadinya lah tabung atau silinder. Nah, kalau usahakan dia dikhususkan begini, gambarkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dengan Z-nya sama dengan 3. Ya berarti dia gambar lingkaran pada ketinggian 3. Beda sama ini ya, kalau yang kiri ini kan di semua Z, berarti kan di semua Z ada gambar lingkaran. Nah, kalau digabung kan seolah-olah gambarnya tabung. Kalau ini ya cuma lingkaran doang. Nah, suatu bidang lingkaran pada ketinggian 3. Tuh. Ini materinya cukup sampai sini. Ya, yang ini bisa kita bahas pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi, nah, untuk menggambar range dari fungsi vektor ini, nah, kita memanfaatkan teori-teori ini gitu, yang udah kita pelajari hari ini. Ini sangat membantu sekali dibandingkan dengan kita harus menggambar satu persatu kayak tadi. Nah, ini kan lama ya. Kayak tadi mana nih gambarnya? Nah, gambar ini kan butuh waktu yang lama. Ini kebetulan persamaannya gampang gitu ya. Kalau persamaannya sulit kan lumayan repot. Nah, jadi bentuk-bentuk tadi itu sangat membantu kita untuk menggambarkan grafik fungsi vektor. Belum saya kirim ya kayaknya. Ini saya bikinnya kurang satu materi lagi sih, tapi nggak apa-apa, wis tak kasihin. Nanti kalau update lagi tak kasihin lagi. Tuh.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, ada Bu. Terima kasih. Enggak, ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Berarti kurang 3 pertemuan ya buat habis. 3. Untuk minggu depan kan hari Jumatnya udah libur. 2 Bu. Minggu depan udah libur ya? Masih masuk tapi hari Jumatnya Hari udah libur. Jumat. Iya, hari Jumatnya libur. Oh, ganti yang lain aja, jangan Jumat. Loh, masa libur sih? 29 udah Untuk libur. Rabunya tetap Bu. Wah, bentar. Ini kalian kurang berapa sih? Jadwalnya. Jadi buka. Oh iya ya. Jadi liburnya itu dari Jumat ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Ini kayaknya kurang 2 pertemuan cukup deh. Ya, cukup. Insya Allah. Itu oke, berarti Rabunya kita masih kuliah ya? Iya Bu. Ya, mungkin saya kasih tugas, tapi nggak tahu ya kapan. Saya bingung dulu kalau bukan bus reading kalian. Nggak jadi. Saya bingung karena kan harinya kan beda kan. Terus bikin soalnya gimana gitu. Kalau soalnya beda-beda yang ngoreksi yang pusing. Soalnya kan cuma tugas. Kalau ujian sih nggak masalah, saya bikin beda ya. Kan kalau tugas, aduh, ngoreksinya yang pusing. Nanti saya coba tanyakan dulu lah, enaknya gimana tugasnya. Nanti saya kabarin. Oke, berarti untuk UTS-nya sampai materi ini ya, sampai materi bab ini. Oke, Iya, Bu. kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Tapi buatnya masih loading. Lama nggak ya ini? Nggak apa-apa, wis tak tungguin. Kalian live dulu nggak apa-apa. Nggak ke download ya? Ya apa sih? Nanti tak upload di ini aja ya, di e-learningnya aja wis. Lama kan? Baik Bu. Kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Oke. Kalau gitu saya akhiri, terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Selamat berbuka. Ya, saya live dulu ya.